Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa belajar bersama. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul keamanan dalam bioteknologi. Adapun kami dari kelompok 7 ada saya Tafal Ripan, Lili Andrayani, Aryani Safira, Cut Tarina, Ayu Elnova, Layuza, Armalia Yoni Asri, dan terakhir Ade Putri Mardiati. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh teman kami Lili Andrayani. Bioteknologi atau dikenal juga dengan rekayasa genetika atau genetic engineering memungkinkan modifikasi sifat organisme sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan gen dari spesies lain. Teknologi ini dapat memberikan manfaat yang besar, terutama untuk pemanfaatan produk pertanian, namun memerlukan kehati-hatian dan kecermatan agar tidak menimbulkan sesuatu yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan bagi keanekaragaman hayati, lingkungan, dan kesehatan manusia. Kemudian kontroversi produk-produk hasil rekayasa genetika sampai sekarang masih terus berlangsung. Berbagai isu global telah menjadikan produk ini aman bagi sebagian orang, tetapi dianggap berbahaya bagi sebagian orang. Sementara itu, perkembangan bioteknologi modern telah menjadi sesuatu yang selama ini tidak mungkin menjadi terjadi. Mengingat masih banyaknya perbedaan pendapat, maka masih diperlukan sikap hati-hati dan waspada. Untuk itulah pemerintah dan dunia internasional umumnya menangani hal ini dengan pendekatan kehati-hatian dan menyiapkan perangkat hukum untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif produk-produk hasil rekayasa genetika. Kemudian akan dilanjutkan oleh Aryani Safira. Produk rekayasa genetik. Produk rekayasa genetik adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern. Produk rekayasa genetika antara lain hewan transgenik, bahan asal hewan transgenik dan hasil olahannya, bahan asal ikan transgenik dan hasil olahannya, tanaman transgenik, bagian-bagiannya dan hasil olahannya dan produk metabolismenya. Sedangkan pangan produk rekayasa genetika atau yang dikenal juga dengan pangan transgenik adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika. Regulasi pangan produk rekayasa genetika di Indonesia. Pangan produk rekayasa genetika harus melalui tahapan pengkajian atau penilaian keamanan pangan seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Jika pangan PRG sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan dijual dalam kemasan, maka label pangan wajib mengikuti PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Selanjutnya dibacakan oleh Cut Tari. Untuk menyatakan atau menyetujui pangan produk rekayasa genetika aman dikonsumsi, disusun pedoman pengkajian keamanan pangan PRG sebagai acuan dalam pengkajian keamanan pangan PRG dan sebagai bukti bahwa telah diterapkan pendekatan kehati-hatian. Pengkajian keamanan pangan PRG meliputi informasi genetik atau deskripsi umum pangan PRG, deskripsi inang, dan penggunaannya sebagai pangan, deskripsi organisme donor, deskripsi modifikasi genetik, dan karakterisasi modifikasi genetik, dan informasi keamanan pangan atau kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenisitas, toksisitas, dan pertimbangan lain-lain.
Setiap pemohon yang ingin mendaftarkan pangan produk rekayasa dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan POM dengan mengisi formulir dan menjawab daftar pertanyaan. Kepala Badan POM akan mengirimkan permohonan ini kepada Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan atau KKHKP untuk dilakukan pengkajian. Selanjutnya, KKHKP menugaskan tim teknis keamanan hayati dan keamanan pangan atau TTKHKP melaksanakan pengkajian untuk mengetahui apakah produk tersebut aman dikonsumsi atau tidak. Hasil kajian dilaporkan oleh tim teknis KHKP kepada Komisi KHKP untuk selanjutnya disampaikan rekomendasi aman atau tidak kepada Kepala Badan POM. Berdasarkan rekomendasi ini, Kepala Badan POM menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap produk pangan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ayu Elnova. Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada Menteri. Menteri berwenang dan Kepala LPND berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG. KKHKP membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG, serta pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan adanya dampak negatif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan KKHKP ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri. Proses pemantapan sistem ini sedang dipersiapkan pemerintah dengan cermat agar pelaksanaannya menjadi tepat guna. Selanjutnya dibacakan oleh Tafa. Baiklah, pelabelan pangan PRG sesuai dengan PP nomor 69 tahun 1999. Pelabelan pangan RPG dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika keseluruhan bahan pangan yang terkandung dalam pangan merupakan bahan pangan PRG, maka pada bagian utama label wajib dicantumkan pangan produk rekayasa genetika. Dalam hal di mana hanya salah satu dari bahan pangan yang merupakan bahan pangan PRG, maka keterangan tentang pangan PRG dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan atau disebut komposisi. Fungsi pelabelan ini hanya sebagai informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut berasal atau mengandung bahan pangan rekayasa genetika, sedangkan keamanannya sudah dijamin oleh pemerintah melalui Komisi KHKP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Layuza. Keamanan pangan PRG. Pangan produk rekayasa genetika telah memberikan manfaat antara lain menurunkan harga produk dan atau manfaat yang lebih besar atau dalam hal daya tahan atau simpan atau nilai gizi. Namun tetap ada kekhawatiran, di samping memberikan manfaat juga memiliki risiko yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah baik secara hukum, administratif, maupun teknis untuk menjamin tingkat keamanan pangan. Atas dasar ini perlu adanya kajian keamanan hayati dan keamanan pangan yang merupakan langkah kehati-hatian. Selanjutnya dibacakan oleh Armalia. Pengkajian keamanan pangan hasil rekayasa genetika secara umum mencakup efek langsung terhadap kesehatan atau toksisitas, kecenderungan untuk menyebabkan reaksi alergi atau alergenitas, komponen spesifik yang diduga mempunyai sifat zat gizi atau sifat toksik, stabilitas dari gen yang disisipkan, efek nutrisi terkait dengan modifikasi genetika, efek lain yang tidak diharapkan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penyisipan gen. Faktor-faktor pangan produk rekayasa genetika mencakup beberapa aspek. 3 isu yang sering dipermasalahkan ialah yang pertama kecenderungan untuk menyebabkan reaksi alergi.
atau alergenitas. Pada prinsipnya transfer gen jika pangan yang menyebabkan alergi tidak diinginkan kecuali jika terbukti bahwa protein hasil transfer gen tidak bersifat alergenik, walaupun pangan yang diproduksi secara tradisional umumnya tidak diuji alergenitasnya. Akan tetapi untuk pangan produk rekayasa genetika, protokol untuk pengujian tersebut telah disiapkan dan dievaluasi oleh FAO dan WHO. Selama ini tidak ditemukan adanya efek alergi dalam pangan produk rekayasa genetika yang sekarang ini beredar di pasaran. Selanjutnya akan disambungkan oleh Ade Putri. Transfer gen dari pangan produk rekayasa genetika ke dalam tubuh atau ke bakteri di dalam sistem pencernaan menimbulkan kekhawatiran jika material genetika yang ditransfer tersebut dapat merugikan kesehatan manusia. Hal ini bisa menjadi sangat relevan jika terjadi transfer gen yang resisten terhadap antibiotik. Digunakan dalam pembuatan produk organisme rekayasa genetik walaupun sangat kecil peluang terjadinya transfer tersebut. Para ahli dari FAO atau WHO telah menyarankan penggunaan teknologi tanpa gen resisten antibiotika. Outsourcing atau perpindahan atau pergerakan gen dari tanaman rekayasa genetika ke tanaman konvensional atau spesies yang berhubungan di alam atau disebut sebagai outsourcing. Misalnya pencampuran produk pasal hasil panen dari bibit konvensional dengan produk tanaman rekayasa genetik mungkin mempunyai efek tidak langsung terhadap keamanan pangan dan ketahanan pangan. Kesimpulannya, keamanan dari suatu produk bioteknologi sangat berkaitan dengan kualitas dari produk yang dihasilkan. Masing-masing produk bioteknologi baik itu di bidang farmasi, pertanian, pangan, dan ia mempunyai kekurangan dan berbagai peraturan penggunaan yang tidak baik. Misalnya, produk bioteknologi di bidang pangan yang menggunakan teknik bantuan mikroba dalam membantu proses pembuatan produk seperti yogurt, sosis, wine, dan lain sebagainya. Proses pembuatan produk memerlukan terapan sanitasi dan pemilihan mikroba yang baik sesuai kebutuhan, karena dengan tidak adanya penerapan sistem tersebut tidak akan menghasilkan suatu produk yang baik untuk dikonsumsi, melainkan membawa penyakit tersebut. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.